dia punya ukuran yang berbeda. Ya, kalian bisa manfaatin ini sebagai judul misalnya kayak heading 1 misalnya itu judul utamanya. Heading 2 berarti subbabnya lagi, terus heading 3 sub-sub-subnya lagi gitu. Misalnya judul. Nah ini ya, kalau kita ganti tuh dia auto ganti yang di webnya juga karena udah pakai extension. Buat kalian yang belum install, kalian bisa ke sini ya, ke menu extension yang sini. Kalau di laptop masing-masing ke extension terus search aja live server nih yang warna ungu, tinggal diinstal. Terus kalau sudah diinstal kalian tinggal refresh aja. Ini harus di refresh ya, kayak di refresh itu caranya agak ribet ya. Ctrl Shift P, habis itu refresh extension, cari refresh extension mana nih? Ini ya, restart extension. Nah, supaya dia restart. Oke, kita lanjut lagi. Lalu untuk membuat kata-kata kayak gini, selain pakai H1 sampai H6, kita bisa pakai tag P. Terus kita tab. P itu apa? P itu paragraf ya. Kalau udah, tinggal di dalamnya ini kita isi. Misalnya huruf A gini. Nah, kalau nggak muncul, kalau nggak muncul kita save, pencet Ctrl S supaya nggak connect kan? Nah, berarti harus di go live lagi ya. Tadi aku refresh soalnya. Nah ini ya muncul. Nah cuma biasanya kalau kita buat web itu kan kita bakal sering ketemu sama case, aku pengen ngisi paragrafnya tuh sama sebuah kata tapi aku belum kepikiran katanya apa. Nah itu ada yang namanya dummy text ya. Dummy text ya, kalian kalau yang udah pernah dummy lah pokoknya namanya adalah lorem ipsum $sheet amet blablabla. Gimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya tinggal kalian tulis saja lorem, terus kalian enter. Dia langsung generate kata-kata random nih, lorem ipsum. Ya, lorem ipsum tuh kayak dari buku apa gitu, aku lupa. Nah, tapi ini kan dia generate angkanya, huruf-hurufnya itu kan benar-benar random ya. Misalnya kita cuma pengen 5 kata aja, kita bisa pakai lorem 5, terus kita enter. Nah, dia bakal munculin 5 kata. Kalau misalnya mau 10 ya udah, saya ganti lorem 10 ini. Oke. Nah, ini tulisannya masih terlalu polos ya. Misalnya kita pengen bold nih. Misalnya aku pengen bold apa ya? Ipsum. Nah, cara boldnya kita bisa pakai tag yang namanya strong. Benar nggak? Ya, strong. Nah, ini ya, strong. Kalau betul kalian pencet Ctrl sama space ya tadi. Strong, terus misalnya ya kalian bebas aja tulis misalnya aku mau kasih keterangan kalau ini strong, jadi biar kelihatan. Nah, ini ya. Jangan lupa di spasi. Nah, dia bakal ke bold. Oke. Lalu cara kedua untuk bold bisa pakai B. Ya, B, terus kita enter. Ini bold. B. Ini ya. Terus ada italic. Jadi tulisannya jadi miring. Italic tinggal pakai I. Terus ini karena nggak muncul kita Ctrl space enter.
Ya, dia jadi miring, ini italic. Sama ada satu lagi, untuk italic kita bisa pakai EM. Ini EM. Jangan lupa di spasi. Nih ya. Nih ya, dia miring. Nah, terus bedanya apa? Kenapa kok yang ini I bisa, EM bisa? Italic tuh sebenarnya kayak italic biasa aja, cuma EM itu kalau aku sempat riset ya, kalau kalian pakai EM tuh bakal kayak membantu orang-orang yang tidak bisa mendengar gitu. Kayak ketika dia jadiin text to speech kayak ada semacam penekanan yang berbeda dari yang lain. Itu juga dengan strong sama EM. Terus ada apa lagi? Ada tag mark. Nah ya, ini. Nah, mark itu buat nge-highlight. Nih ada highlightnya. Terus ada del. Garis, nih ya, dicoret. Terus ada yang namanya sub pakai B, SUB. Sama sub pakai P, SUP. Yang terjadi kalau kita pakai SUB, sub yang SUB, dia bakal ke bawah nih tulisannya. Nih ya, lebih ke bawah kan. Kalau pakai yang SUP, dia lebih ke atas, kayak buat tanda pangkat gitu loh. Oke. Oke. Nah, cuma ini kan stylenya masih polosan ya, kayak cuma warna hitam doang. Nah, kita bisa ubah-ubah nih. Caranya di tag P ini kalian spasi aja, terus tulis style. Ya. Kalau udah misalnya kita ingin buat dia lebih menjorok. Nah, buat menjorok kita bisa pakai text indent. Misalnya kita mau indent dia sebesar 30 pixel. Nah, sekarang ada jarak 30 pixel nih. Ya. Terus misalnya mau ganti fontnya, aku nggak mau kayak gini nih, jelek. Misalnya ganti jadi apa ya? Coba kita cari font family. Ya, font family. Kalau nggak muncul kalian control space ya. Nah ini kalau kalian control space ada banyak pilihan font. Kalian Pak Times Roman atau ya ini Lucidia Sans apa ini? Select Cafe atau enggak? Gak ada. Poppins. Ya Times Roman. Nah ini aja. Terus untuk warnanya kita bisa ubah juga. Jadi setelah tanda titik koma ya, kalian kasih color. Colornya bebas, misalnya ya nih, ada pilihannya ya, blue, brown dan lain-lain. Ini brown. Nah kalian kalau misalnya mau ganti juga bisa ini ya, hover di bagian kotak warna coklat ini. Nah ini kalau kalian hover, kalian bisa ganti-ganti. Ini bisa dinaik turunin. Nah gitu. Tidak. Nah,
Oke. Nah, terus kalian bisa cari lagi sih. Misalnya kalau kalian mau kasih border nih, kalian bisa tambahin border. Misalnya bordernya berapa? 3 pixel. Warnanya merah. Terus karena apa nggak muncul, kita harus kasih border stylenya dulu. Stylenya adalah solid nih, misalnya balik gini misalnya. Nah, bisa. Jadi kita pilih kasih border, dia ukurannya 3 pixel ini ya, border 3 pixel. Terus tipe stylenya adalah solid. Tuh. Lalu ada apa lagi sih selain tag P? Ada tag ini nih, ini agak unik tagnya. Namanya marquee, gimana caranya? Gini. marquee. Nah, kalian kalau tulis kata misalnya halo, nah dia bakal jalan nih dari kanan ke kiri tulisan halonya. Kelihatan nggak? Nih. Terus ada tag apa lagi? Ada tag yang namanya pre. Nah itu kita bisa tulis kayak misalnya halo lagi deh. Terus kita enter. Terus kita tab. Nah kayak gini. Yang terjadi dia akan ngikutin posisi kita tulis di codingannya nih. Ini kan posisinya kan dia ada tab-tabnya. Nah, dia bakal ngikutin. Jadi bedanya sama P, kalau P itu dia nggak bakal ngikutin ya. Dia udah sesuai urutan aja. Kalau misalnya kita enter gini, dia harusnya nggak bakal ke enter juga. Dia kayak nyambung gitu. Cuma bedanya kalau si Pre, dia bakal ikutin sama persis cara kita tulis di codingannya. Nih. Nah ini saya tulis di sini lagi. Gitu. Nah terus gimana kalau kita pengen pisahin antara yang P paragraf tadi sama si pre? Agak jauh nih, jadi yang satu di atas, yang satu di bawah. Kita bisa kasih kayak new line pakai yang namanya BR. Jadi setelah marquee ini aku kasih BR, misalnya 2 kali ini, atau 3 kali juga boleh. Nah, dia akan lebih berjarak. Tapi gimana kalau aku pengen buat BR-nya itu banyak? Misalnya aku pengen buat BR-nya 50 kali, kan nggak mungkin nguli 50 kali. Ada cara cepatnya. Cara cepatnya kalian tinggal tulis BR, terus tanda bintang 50, terus di enter. Nah, langsung 50 kali BR-nya. Nih, jaraknya jadi jauh banget. Nah, gitu ya. Nih, kita kasih di sini aja buat catatan. Udah? Nah, selain BR ada yang namanya HR. HR itu untuk buat sebuah garis. Nih, kalau kita kasih HR, dia akan jadi sebuah garis. Nah, terus HR juga bisa dikasih apa namanya, stylenya. Jadi style, kalau nggak salah border, misalnya mau 5px, hilang 5px solid. Nah, kalau selain solid bisa apa ya? Aku lupa. Bisa dot enggak ya? Nah, ini. Nah, ini jadi kayak tipenya dia berubah ya. Enggak lagi jadi satu garis tapi jadi titik-titik. Ada banyak sih harusnya, ada dot, ada yang lain-lain juga. Ini ketebalan jadi 2 pixel aja deh. Nah.
Dan buat yang teks seharusnya gitu aja. Kita akan berlanjut lagi. Jadi di bawahnya pre kita kasih BR aja lagi ya, biar kayak ada jarak, si BR 2 kali lah. Terus kita bakal belajar list dulu aja. Nah, list ada 2 tipe, yaitu order sama dan unorder. Ya. Nah, order itu kita bisa pakai OL namanya. OL. Kalau udah di enter aja ya, ini biar rapi ini. Nah, OL itu artinya order list. Nah, di dalam OL kita pengen kasih LI itu listnya itu kontennya apa? Misalnya kayak apel. Terus kita enter lagi kasih LI, isinya jambu. Nanas. Nah, yang terjadi adalah dia buat sebuah list yang urut. Order itu artinya urut dalam artian di sini tuh ada keterangan angka 1, 2, dan 3. Nih ada angka 1, 2, 3. Nah, itu sebenarnya kita bisa ubah-ubah di OL-nya. Jadi di OL-nya kalian tulis type. Nah, kalau angka tuh kita bisa tulis 1, ini jadi angka. Kalau misalnya mau huruf, dia bisa pakai huruf A. Coba kita. Nah, ya. Kalau misalnya mau huruf, kalian tinggal ubah type-nya jadi huruf A. Kalau huruf gede bisa enggak? Nah, ya ganti jadi A gede. Dia ada urutannya 1, 2, 3, A, B, C, dan lain-lain. Terus yang kedua, berarti untuk unorder kita bisa pakai UL. Nah, UL. Terus di dalamnya sama, berarti ada LI-nya, ada listnya. Listnya apa? Nah, sekalian ajarin shortcut. Wait, aku sekalian coba. Apakah bisa? Oke. Nah, misalnya aku malas ngopi ke bawah. Gimana caranya aku pengen ngopi si LI mangga ke bawah nih? Caranya dengan pencet. Nah, aku tulisin aja. ALT shift sama arrow down. Coba. Jadi di sini di mangganya ini di line 49 ALT shift sama arrow down. Kayak gitu. Kalau mau ke atas gimana? Berarti arrow up. Nah, itu. Kalau misalnya mau kopinya langsung 3 gini harusnya juga bisa. Jadi kalian blok 3 terus ALT shift ke bawah. Ini langsung 3. Ini kalian blok ALT shift arrow bawah. Itu. Nah, ini berarti jadi jeruk. Ini. Nah, sebenarnya ada cara lain lagi kalau kalian mau lebih gampang, yaitu pakai cara yang BR tadi, yaitu LI kali 5. Nah, jadilah 5 kali. Terus misalnya kalian pengen isi LI-nya, aku nggak mau nulis satu-satu nih, aku padahal pengen tulis sama, misalnya apa ya, pisang gitu. Nah, aku pengen tulis pisangnya tapi banyak nih di semuanya. Caranya bisa pencet ALT sambil dipencet posisi yang pengen kalian tulis. ALT terus aku pilih posisinya ini ada 4 nih. Terus aku tulis pisang, dia langsung ketulis di semuanya. Gitu. Nah, misalnya kayak kok ini aku salah tulis. Ini kok jadi LI gini bro. Nah, misalnya aku salah tulis kok kayak aku nggak mau pisang, aku pengen ganti semua yang tulisannya pisang, karena jadi apa? Jadi jeruk gitu. Caranya kalian tinggal seleksi si pisangnya ini, terus pencet Ctrl D,
ya berkali-kali. Jadi dia bakal select semua tulisan yang sama. Ctrl D ya, tadi di blok terus di Ctrl D, terus ya udah kalian bisa hapus. Terus ganti, misalnya semua jadi jeruk. Ctrl D tadi. Nah, kalau udah bakal kebuat nih list yang nggak ada urutannya, nggak ada 1, 2, 3-nya, nggak ada ABC-nya, cuma dia pakai dot ya. Nah, stylenya bisa kalian ganti nih, berarti di UL kalian terus style, terus list style type, list style type, terus mau apa? Kayak ada banyak dah. Circle, desimal, kalau dis apa? Oh, dis sama Gregorian. Nah, berubah. Ya, gitulah. Kalau udah, palingan kita lanjut lagi, yaitu untuk gambar. Aman ya sampai sini? Aman. Gambar bisa pakai tag yang namanya IMG. Nah, tag IMG ini nggak ada penutupnya ya, memang kayak gini. Nah, di sini dia ada source sama ALT. Source itu apa? Source itu ya tentunya kalian pengen gambar apa. Terus ALT itu apa? ALT itu kayak tulisan yang bakal muncul kalau gambar kalian tuh belum nge-load. Kayak misalnya, oh gambarnya tuh kayak masih loading gitu loh. Kayak tulisan sementara. Kalian bebas aja sih, nggak perlu amat sebenarnya. Kayak image 1 gitu, atau gambar apa misalnya. Nah, source-nya ini ada 2 cara. Kalian bisa isi dengan link gambar tersebut, jadi online, atau kalian bisa isi sama path menuju folder yang menyimpan gambarnya. Misalnya kita download aja deh gambar apa ya, biasa aja kayak Google aja deh, gambar Google. Terus kita download aja salah satu, ya tinggal klik kanan, save image as. Nah, ini simpannya di tempat yang tadi. Ini aku mana nih? Tidak ada. Ya, atau di sini dulu nggak apa-apa deh. Ya, ke save. Terus jangan lupa yang udah kalian save itu harusnya nanti ke download ya berarti. Gitu ya. Mana sih? Dari sini tinggal di drag aja. Ini kan udah ke download ke filenya yang sesi 2. Ini kan udah ke download, harusnya bisa di drag. Nah, udah jadi satu folder. Bisa nggak? Kan ke download kan? Ada tulisannya di sini. Kalau tinggal di drag, masukin sini. Ini tadi aku munculinnya cuma pencet ini ya, sebelah kanan ini ya, Explorer. Nah, udah muncul. Cuma namanya random banget, namanya kita rename aja. Kita select, nih ya, kita select, terus pencet F2. Jadi Google. Nah, terus kalian perhatiin extensionnya ya. Ini extensionnya jangan lupa. Kalau di aku kebetulan WEBP. Nah, extensionnya bisa PNG, bisa JPG, terserah. Kita balik lagi ke index.html. Tutup yang ini, nggak perlu. Nah, di source-nya kita bisa tulis saja Google. Nah, ini ya, dia ada suggest Google .wp. Ya udah, enter. Terus kita balik ke tab HCI class. Nih, wih, gede banget. Nah, muncullah gambarnya. Kalau misalnya source-nya kita hapus, nah ini ya, kalau misalnya source-nya kita hapus,
Nih, alt text-nya bakal muncul nih di sini image 1. Tuh, gak kelihatan. Nih ya, image 1. Tuh alt text-nya kalau gambarnya nggak muncul. Tapi kalau udah ada source-nya nanti ya dia muncul. Tuh. Ini aku kopas tadi pakai alt shift arrow bawah. Cara kedua adalah tinggal cari linknya aja, misalnya ya YouTube gitu. Coba di YouTube kita cari, nah terus di copy aja linknya. Jadi klik kanan. Nah copy-nya hati-hati. Copy-nya berarti yang apa? Copy image address. Ya, jangan copy image, jangan copy link address, tapi copy image address. Nih, ini biasanya kalian sering salah nih. Copy-nya yang image address ya. Klik kanan copy image address. Udah, kalau udah copy tinggal source-nya ini diganti. Nih. Kita cek lagi. Nah, gede banget. Nah, untuk mengatur ukurannya ini kan gede banget ya. Kita bisa tulis, ini bebas, setelah atau sebelum source. Kalian tulis saja style. Enggak, bisa langsung deh kayaknya. Coba ya. Oh ya, bisa. Bisa langsung tulis saja width. Terus kalian misalnya mau ganti dia jadi ukuran berapa? 200 pixel. Nah, jadi kecil tuh. Ini kekecilan jadi 500 misalnya. Nah, width itu apa? Width itu adalah lebarnya dia. Jadi ini dari kiri ke kanan itu dia bakal lebarnya cuma 500 pixel. Nah, selain width ada yang namanya height. Heightnya misalnya kita ubah jadi 10 pixel nih, kecil banget. Nih. Nah, dia jadi ke apa ini? Ke ya gepeng gitu ya. Karena rasionya beda. Nah, gede dikit. Nah, tetap aja ya. Misalnya kalau kita ubahin jadi 900, nah gitu ya, dia jadi kayak gepeng. Nah, makanya hati-hati kalau kalian mau ubah width sama height-nya. Nah, sebenarnya satuan dari width sama height itu nggak mesti harus pixel, bisa beda-beda. Misalnya mau apa ya, 1 VW 1 VW, apakah bisa? Kecil ya harusnya. Oh, hilang. Berarti 100 coba. Ya. Atau misalnya juga bisa. Ini headnya hapus deh. Nah, VW sama VH itu apa? VW itu view width, viewport width. VH itu viewport height. Tuh. Terus biasanya kalian juga ada yang pakai RAM. Ya, 100 RAM atau 100 AM. Bebas saja sebenarnya. Itu satuan-satuannya ya. Kita ubah jadi 1000 biar gede dikit. Nah, gedean 500 dah. Yang YouTube-nya juga ya. Jadi width-nya kita kecilin. Nih. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal beralih ke yang namanya hyperlink. Untuk hyperlink kalian bisa pakai tag A. Terus di dalam tag A-nya kalian bisa tulis bebas aja sih, kayak klik di sini. Udah. Nah, kalau udah kalian bisa tulis aja nih, misalnya di sini mau linknya kemana.
Ya, misalnya contohnya YouTube lagi aja deh. Nah, tapi YouTube-nya kalian kayaknya nggak bisa membuka deh. Bisa buka YouTube nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya apa ya? Ada rekomend web lain nggak ya? Ya TikTok lah, jangan. Saya TikTok ya. Wah. TikTok apa sih linknya? TikTok.com. Nah. Ya. Nah, di href-nya ini, ref tuh kayak referensinya gitu, hyperlink referensi gitu. Kalian tinggal copy saja, nanti ini ya linknya https tiktok.com. Begitu. Nah, cuma nih mana? Nih ya, linknya ada di paling kiri. Waduh, kok mepet banget. Kita bisa kasih style sih. Style nanti ini apa? Justify kah? Align, text align. Ya nggak? Kok ada? Align item. Oke, bisa nggak ya? Left. Nggak ubah juga. Oh, pantesan. Ini aja. Jadi setelah image-nya ini kalian kasih BR sekali, biar dia ke bawah. Nah. Ini nggak perlu style ya. Nah, cuma kalau kalian misalnya coba klik di sini, nah dia itu langsung pindah ke webnya ya. Oke. Nah, padahal kita ingin case-nya adalah kalau aku klik linknya dia buka tab baru nih. Jadi nggak di web yang sekarang. Caranya kalian harus tambahin di sini setelah href kalian tambahin yang namanya target. Nih ya, target. Targetnya apa? Kalau mau ke web yang atau tab yang baru adalah pakai target blank, target underscore blank. Nih. Jadi ketika kita klik, dia bakal buka tab baru. Ya. Tuh, yang penting kalian tahu ya. Oke. Ini kalau diklik ke tab baru, buka tab baru nih. Waduh, nggak mungkin ya guys ya, nggak tahu ya. Begitu. Nah, terus misalnya ini kan polosan banget, cuma tulisannya klik di sini. Aku nggak mau dia bentuknya tulisan. Aku pengen ngeklik gambar. Kalau gambarnya tak klik, nanti buka webnya. Ya udah, misalnya cari gambar TikTok dulu. Tuh, nanti bukanya aneh-aneh. TikTok. Kita lihat. Nah, teman. Misalnya yang ini. Kita copy image address. Nah, klik di sininya aku mau hapus aja, aku ganti jadi sebuah gambar. Jadi di dalam A kita kasih img. Nah, source-nya adalah link gambar TikTok nih. Jadi kalau kita balik ke webnya, nah ada gambar TikTok. Kalau mau dikecilin berarti yang di image-nya tinggal webnya kecilin, webnya jadi 100 pixel. Nah, kalau TikToknya kita pencet sekarang, nih ya TikToknya kita pencet, nah dia langsung ke web TikTok, buka baru. Oke.
Ya, berarti udah belajar dua. Yang pertama kalau cuma tulisan, sama kalau kita pengen linknya harus klik gambar. Terus ada satu lagi untuk cara link, kita bisa link ke webnya kita sendiri tapi page yang lain. Biasanya kan kalau buat web kan nggak cuma home-nya doang ya, ada about us, misalnya ada price list, ada galeri. Nah, kita coba buat file baru aja dulu. Jadi di index HTML ini di bawahnya kita mau buat about us misalnya. Tadi caranya ini ya, pencet tanda ini ya, file plus. Jadi ini file about us titik HTML. Nih. Kita enggak. Ya, about us titik HTML. Terus kita buat aja template-nya tadi pakai apa? Pakai tanda seru ya, gampang. Terus enter. Sudah? Ya, terus kayak tadi nih case-nya dia nggak mau ke web, jadi chat alt sheet. Dokumennya kita ganti title-nya jadi about us. Terus di body kita kasih aja sebuah paragraf atau ya tulis saja about us gitu. Nah, Oke, sudah. Kalau sudah, kita balik ke index.html. Ya, balik lagi ya. Nah, kita buat linknya. Nanti A. Nah, kita pengen nge-link ke ini file kita yang namanya about us.html. Ya udah, kita tulis saja about us.html. Ini ganggu banget. Nah, ini. Oke. Kalau udah kita klik, dia bakal pindah ke nih file kita yang about us.html. Ya, about us.html. Kalau mau balik lagi gimana? Ya udah, berarti di about us kita harus kasih linknya juga untuk balik. Nah, baliknya kemana? Ke index.html. Jadi harusnya index.html. Nah, balik ke index. Nah, ini berguna kalau nanti kalian buat yang namanya navbar. Ini balik ke index.html. Nah, dia balik lagi. Kalau misalnya mau ke buat us, balik lagi. Masih lihat yang 16? Oke. Aku lanjut lagi ya. Yang terakhir untuk hyperlink adalah kita bisa loncat ke sebuah section di web yang sama, di laman yang sama ini. Misalnya aku ada di paling bawah, terus aku pengen ke paling atas. Misalnya aku pengen ke tulisan judul nih, ke tulisan judul. Caranya adalah kita ke atas, terus kita cari mana. Tadi ini ya, judul kan H1. H1-nya ini aku pengen kasih dia sebuah kayak tanda gitu, kayak yang melabeli si H1. Nah, di sini aku bakal pakai ID. ID-nya dia judul. Ya, ID 2 judul. Kalau udah, balik ke bawah lagi. Tadi yang tag A-nya itu ya, kita buat href-nya kita kasih hashtag judul.
terus kasih keterangannya ya ke judul gitu atau ke atas gitu kali ya, bebas. Udah, ini kita pencet ke judul, dia bakal scroll ke atas. Nah, ini nggak smooth ya scrollnya. Ke judul kita pencet. Ada yang ketiga lihat? Tadi di satunya yang paling atas kita kasih ID judul. Terus yang bawah buat tag A, hrefnya hashtag judul. Itu. Oke. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, oke. Selanjutnya, nih kita bakal lihat dulu. Nah, ini ya. Ada sedikit pengetahuan tentang HTML. Ada yang namanya semantik HTML sama non semantik HTML. Yang semantik itu dia artinya setiap tag itu punya arti. Kalau kalian lihat di sebelah kanan ini, dia kan ada banyak banget ya. Ada header, nav untuk navbar, main, artikel, page, section, aside. Nah, dia tuh punya tag yang beda-beda. Cuma kalau kalian perhatiin yang sebelah kiri, dia tuh peduli amat kayak semuanya aku gantiin div aja. Nih, div, span. Nah, itu namanya non semantik. Jadi si divnya ini kayak nggak punya arti. Kalau yang semantik itu tiap tagnya dia pakai nih. Dia pakai, oh ya header berarti aku pakainya tag header. Untuk buat navbar aku pakainya ya nav. Cuma kalau yang non semantik dia nggak peduli nih. Wah, nav buat navbar nih. Males ya udah pakai span aja, pakai div aja. Nah, kebanyakannya pasti kalian nanti mungkin bakal pakai yang non semantik nih. Nah, coba buat AOL dibebasin, boleh pakai yang non semantik atau semantik. Pasti kalian bakal kayak div. Ya kan? Kayak nggak betul apa sih footer. Nah, pokoknya div itu kan anggap aja sebuah kontainer yang menyimpan konten-konten gitu. Kontennya apa? Bebas. Bisa tulisan, bisa gambar. Itu ya. Yaudah, kalau gitu kita bahas div sama span-nya ya. Div, misalnya div. Divnya kosongin, terus aku pengen kasih kasih background aja. Jadi stylenya kalau background color ya. Kalau kalian pengen cari yang cepat, ini kan kalian malas tulis background color gitu. Kalian bisa tulis aja huruf pertamanya kayak BC. Nih. Nah, tapi kan agak salah ya ternyata. BCO gitu. Kok border color? Back C gitu. Nah. Error kenapa nih? Ya. Kita isi pakai warna merah misalnya. Aku balik ke sini. Mana nih? Kok nggak muncul? Kita tulis A gitu ya. Nah, ya div. Sama satu lagi namanya span. Kasih style juga, ini tulis A aja gini, sama persis. Style, background color, BG color. Nah, background color BGC gitu misalnya. Warnanya apa misalnya? Pilih aja sih. Aqua. Nah, si div sama span itu sebenarnya sama-sama sebuah kontainer. Cuma bedanya kalau div ini ya yang warna merah, ketika kita pakai div, dia itu nggak peduli ukuran kontennya seberapa. Ini kan kecil ya, kontennya cuma dikit. Dia bakal ngeblok full nih, langsung satu halaman sampai pojok dari kiri ke kanan. Cuma untuk span, dia itu akan menyesuaikan kontennya. Kalau kontennya cuma dikit ya udah, dia cuma sampai segini aja nih. Kalau kita tambahin span lagi misalnya,
Nih, dia kecil-kecil kayak gini. Nih, nyesuaiin dengan konten di dalamnya ukurannya seberapa. Kalau kita coba div, kita copy lagi, tuh, dia bakal ke bawah, nggak ke samping. Dia langsung ngeblok reserve tempatnya dari ujung ke ujung. Kalau span bakal menyesuaikan. Gitu. Nah, terus ada cara cepat untuk kita buat ID sama class. ID sama class. ID class. Nah, ID sama class itu apa? Ya kayak kita cuma pengen kasih nama aja. Oh, yang ini tuh namanya misalnya judul. Tadi kan kita kasih nama judul loh yang atas. Supaya apa? Supaya ketika nanti kita belajar CSS kita mudah untuk ganti-ganti stylenya. Oh, aku pengen gantinya cuma yang judul aja, yang ID-nya judul. Oh ya berarti yang H1 ini aja yang keganti. Gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal untuk yang ID ya. Kalau ID tinggal kasih hashtag sama nama ID. Jadi kayak misalnya hashtag apa ya, container gitu. Nah, dia langsung jadi sebuah div. Terus kalau class itu bisa pakai titik sama nama class. Jadi kayak titik apa biasanya tuh ada card. Gimana kalau ceritanya ada div di dalam div, di dalam div, di dalam div? Nah, caranya kita bisa misalnya pakai kelas aja ya. Misalnya tuh ada apa ya? Misalnya ada main, kayak ini mainnya. Terus ada section di dalamnya. Kita bisa kasih tanda lebih dari. Terus saya dalamnya ada titik section. Dalamnya lagi ada subsection lah, subsection. Terus dalamnya lagi ada image misalnya. Nah, ini kita bisa enter. Nah, dia langsung buatin div yang kelasnya main, di dalamnya ada div lagi yang kelasnya section, di dalamnya ada subsection sampai div terakhir image. Itu. Ketinggalan nggak? Aman nggak? Yang terakhir, nih tadi. Jadi kayak kalian mau masukin sebuah tag di dalam tag, pakainya ini ya, tanda lebih dari. Kecil banget kan? Nah, kalau nggak muncul di control space. Nah, berarti by default kalau kita titik terus nama classnya dia jadi div. Tapi gimana kalau aku nggak pengen div? Misalnya aku pengen dia jadi sebuah p. Ya udah tinggal kalian terus p titik apa misalnya paragraf. Paragraf. Kalian enter. Nah, jadi p-nya punya kelas paragraf. Nah, lalu bedanya ID sama class apa dong? Kan sama-sama bisa buat nandain sebuah tag nih. Nah, untuk ID itu best practice-nya digunakan cuma untuk satu tag aja. Tapi untuk class bisa untuk banyak tag. Misalnya ini ternyata image-nya ada banyak nih yang di sini. Nih, image-nya ada 4. Kalau kalian pakai class itu nggak apa-apa. Cuma kalau pakai ID jangan dibiasain buat banyak, karena ID itu sifatnya dia harus tunggal. Ya udah, kalau kalian buat ID judul ya pastiin ID judul cuma pakai sekali aja di yang paling atas. Gitu. Aman sampai sini? Oke. Nah, ini emang nggak kelihatan apa-apa ya di sini karena div-nya kita nggak isi apa-apa. Kalau misalnya dikasih style, apakah dia
kasih kita kasih background aja BG. BG stylenya yellow, terus kita kasih width aja mungkin ya biar dia kelihatan. Kalau mau di sini width 100 pixel. Mau nggak? Masih nggak mau, berarti kita kasih height juga. Nah, nih. Ya dia jadinya nyambung karena kita nggak kasih jarak. Soalnya kalian kasih style misalnya ada yang namanya margin sama padding. Margin. Ini harusnya nanti aku review lagi ya margin sama padding di CSS. Margin bottom, nah, misalnya 10 pixel. Nah dia ada jarak nih. Dan ke atas. Terus kita lanjut lagi ya, yaitu ke materi tabel. Kita mau buat tabel nih. Cara buat tabel adalah pakai tag tabel, terus kita enter. Ya. Nah, tabel itu kan punya kolom-kolom yang paling atas itu ya, kayak ada ini nomor, nama, dan lain-lain. Dan misalnya case-nya adalah mahasiswa aja, kayak berarti punya nama, IPK, sama kelas. Caranya yang pertama kita kasih TR, terus kita spasi. Nah, TR ini apa? TR itu artinya adalah tabel row. Jadi ini berarti anggapannya adalah tabel row yang pertama gitu, segini nih. Nah, row yang pertama itu pasti kan kayak keterangan itunya ya, isi sel-selnya apa, kayak misalnya nama, IPK, sama kelas. Kita bisa pakai TH namanya. TH artinya apa? Adalah tabel header. Gini. Nah, headernya apa? Nama. Terus kita kopas ya kali, atau kalian kalau males kan bisa pakai TH kali 2 ya. Nih, TH kali 2. Nah, nama sama kelas. Dan ini yang paling atas nih segini. Nah, terus yang bawahnya itu kita sebut sebagai body-nya nih, body dari tabelnya. Kita pakai T body, terus di enter. Nah, sama nih, kan terdiri dari satu baris tabel. Kita bisa pakai TR lagi. TR, terus kontennya apa? Nah, kalau yang di atas di dalam TR kita kasih TH untuk tabel header. Kalau di sini kita kasihnya TD. TD itu adalah tabel data. Ya, TD. Ini tinggal TD kali 2. Ya. Isinya ya bebas ya, misalnya misalnya kayak gini. Nah, misalnya aku pengen buat 3 row nih, kan
capek juga ya kalau buat satu-satu. Ya udah, berarti kita bisa pakai cara yang tadi tuh, yang kali-kali. Jadi apa? TR, ya kan? Di dalam TR ada TD, berarti TR di dalamnya bakal ada TD. TD-nya ada 3 kali, berarti di sini kita kali 3. TR di dalamnya ada 3 TD. Nah, tapi jangan lupa kita pengen buatnya banyak nih. Jadi misalnya TR-nya kita kali 2 juga. Kan row-nya pengen nambah 2 lagi. Jadi table row ada 2. Nah, setiap table row bakal ada data sebanyak 3. Table data sebanyak 3. Kita nggak kuat, berarti di control space. Nah, udah tinggal isi aja. Nah, jadi ini sebuah tabel, tapi tabelnya kok kebalik. Ya, tapi tabelnya belum ada garisnya. Misalkan tabel kalau di Excel ada garisnya ya. Nah, itu kita bisa kasih garis dengan cara di tag table yang atas ini tambahin border 1. Nah, dia jadi garis. Ini sebenarnya bisa yang lain juga ya. Ada border 2 gitu. Nah, coba aja 3. Jadi ini. Aman ya? Udah? Tabel kelar. Nah, sebenarnya kalau di HTML tuh tagnya banyak banget ya. Kalian sebenarnya bisa cari sendiri. Cuma mungkin yang pakai bisa ini, video misalnya, video, terus audio. Nah, case-nya berarti sama kayak ini ya, kayak image. Image ada source-nya, sama video juga. Source-nya bisa 2, dari link video dari YouTube misalnya, atau dari TikTok misalnya. Terus yang kedua adalah dari file kita sendiri. Jadi dimasukin ke dalam satu folder yang sama nih. Audio juga sama, bisa dari file kita sendiri, bisa dari link online, sama kayak image. Nah, cuma tambahannya paling ini sih. Nih ya, misalnya aku buat video, tapi aku nggak ada file video. Nah, video source-nya adalah video .mp4, ada di file kita. Nah, misalnya kalian bebas boleh kasih type, boleh nggak kasih type. Jadi type video mp4. Terus di dalam videonya ini aku enter ya, kita kasih source-nya. Wait. Sorry. Jadi gini. Ini bisa gini doang sih sebenarnya. Atau aku tuh pengen munculin kontrol. Jadi kalau misalnya kita cuma gini doang, videonya tuh nggak bisa kita pause play gitu, terus drag gitu. Nah, itu bisa pakai ini apa sih ya? Sorry. Video, terus kita kasih width-nya misalnya kayak ukurannya 100x500. Terus kita tambahin ini controls. Nih, controls. Supaya ada pause play dan lain-lain. Misalnya ada misalnya
autoplay-nya. Jadi kayak misalnya kalau kalian udah sampai di laman itu, nih ya, udah sampai di yang ini, nah ini kan muncul ya controls-nya, coba kita hapus. Nah, nggak ada tuh. Kalau kita kasih controls, dia baru muncul controls autoplay misalnya. Nih, autoplay jadi kayak dia otomatis ke play misalnya. Misalnya ada loop juga, terus ada mute misalnya. Jadi by defaultnya dia ke mute. Terus tinggal di dalam videonya kita kasih source-nya ya. Source-nya adalah dari SLC apa? Ya udah misalnya video. Ya gitu. Nah cuma ini videonya nggak jalan karena aku belum punya videonya di sini ya. Kecuali misalnya kita ambil dari YouTube. Nah cuma kalau ambil dari YouTube ya kita bisa pakai cara gampang. Ada yang namanya embed. Gimana caranya? Embed. Ya itulah pokoknya. Jadi apa ya? Saya video ya ini aja Mars Venus biar nggak aneh-aneh. Nah, ini ya. Nah, terus kita bisa. Nah, biasanya kan tinggal ini ya, berarti Kompas. Terus source-nya kita taruh sini kan. Nah, tapi itu sebenarnya nggak efisien ya. Ada cara yang lebih gampang kok. Caranya adalah share. Nah, di share ini ada yang embed ini, yang klik nih. Nih. Terus kalian Kompas aja ini code-nya. Harusnya tuh ada settingan-settingannya kok. Ini kayak yang paling kecil apa gede. Nah ini namanya iframe ya. Iframe. Membuat manual bisa iframe atau kita kopas dari sini ya. Kopas masukin. Nah, terus kita balik ke web kita akan muncul video Mars Venus. Gini, dia bisa di play di sini. Nah, selain tadi caranya gimana ya? Tadi caranya aku ulangi, share, terus yang ini, paling jadi ini, kita klik, kopas. Selain ini sebenarnya semua web kalau yang ada fitur ini bisa ya, kayak misalnya yang sering tuh Google Maps misalnya. Jangan cari ini aja, Venus Semarang. Terus Maps. Wait, nah ini ya share. Nah ini sematkan peta kalau bahasa Indonesianya. Terus kita bisa atur-atur nih. Kita pengen ukurannya kecil, sedang, besar, atau ukuran khusus. Nah sebenarnya itu nggak gitu pengaruh ya. Bisa disetting di code-nya juga nanti. Misalnya yang sedang, terus tinggal kita salin aja nih, salin HTML. Di Kompas. Nah balik lagi. Dia nih ada mapnya. Kita bisa buka-buka. Itu. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyain. Ya jadi kalian sering-sering aja cek ini ya, yang namanya HTML documentation. Bebas bisa di mana, tapi biasanya orang-orang pakai yang ini ya, W3 School. Ini semua tag ada di sini. Ini kayak mana sih? Ini ada div, ada kelas dan lain-lain. Kalian bisa cek di sini. Kalau misalnya coba-coba tinggal try it yourself. Nah ini bisa
bisa coba-coba. Wetrisco. Ya sih yang lain ini kayak ada yang di web berapa. Gitu. Terus untuk extensionnya tadi jangan lupa Live Server, atau kalau kalian mau pakai juga, biasanya orang pakai yang namanya Prettier ya. Prettier mana? Yang ini. Prettier. Jadi kayak ini supaya code kalian tuh lebih rapi gitu penulisannya, kayak menjoroknya kah, Indonesianya dan lain-lain. Widu. Oke, paling aku absen dulu aja ya kalau ada pertanyaan. Egen ada.